tunggulah, kita sabar, kita dinginkan dulu. Ya. Tapi KONI Sumatera Utara tetap berjuang secara maksimal dan kami yakin pemerintah provinsi dipimpin pejabat gubernur Pak Dr. Hasanuddin ini. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Bersatu kita juara. Baik, terima kasih para pemirsa, khususnya insan olahraga di Sumatera Utara maupun di seluruh Indonesia. Sekarang kita berada di podcast Cobi, Kopi Corong Olahraga Prestasi. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten dan sangat mengetahui segala bidang olahraga di Sumatera Utara. Siapa dia? Beliau adalah Ketua Umum KONI Sumatera Utara, John Ismadi Lubis. Selamat sore Pak John. Selamat sore, salam apa kabar? olahraga. Salam olahraga. Baik, sama-sama Bang John juga nih namanya nih. Ini Bang John Ketua SIWO, ini Ketua KONI Sumatera Utara. Kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan dulu, Pak John. Ketua John. Ya, kalau kita lihat Bang John ini kan tetap muda ya. Energi. Seperti nggak ada masalah. Rahasianya apa nih Bang John? Iya. Ya, rahasianya coba selalu hidup senang. Jangan susah pikiran. Walaupun lagi mumet segala macam, kita harus tetap riang gembira. Betul. Itu juga Jangan gitu. lupa olahraga. Ya. Tapi Itu juga, kan ya. mengurus olahraga ini kan banyak juga dinamika dan problemnya ini. Kalau kita kaji problem semua, memang lebih banyak problem daripada ya hal-hal yang menyenangkan gitu. Tapi yang penting bagaimana kita cara menghadapinya. Karena olahraga itu sportif, jujur, dan ikhlas. Kalau kita sudah bisa menerapkan pola hidup yang jujur, sportif, dan ikhlas, saya rasa kita akan senang, kita akan sehat, karena kita tidak punya beban apa-apa. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Karena kami lihat Ketua, apalagi mendekati pelaksanaan PON ini, tentu tekanan-tekanan ataupun hal-hal yang KONI pikirkan tidak terkabul, ya khususnya mengenai anggaran lah misalnya. Ini langsung aja nih. Dan salah satu misi PON ini sukses prestasi. Itu tanggung jawab KONI semua. Bagaimana kita mau sukses prestasi sementara yang mendukung prestasi itu menyangkut anggaran tidak terpenuhi? Gimana kira-kira Ketua? Jadi begini, sebagus apapun program yang dibuat, kalau tidak didukung dengan anggaran yang sesuai, yang memadai terhadap program tersebut, tentu kita tidak bisa mengharapkan hasil sesuai apa yang kita inginkan. Tetapi anggaran itu pun bukan segala-galanya. Kan kita kan bisa juga evaluasi. Kalau memang kemampuan pemerintah ada batasnya, tentu kita juga mengevaluasi anggaran kita. Walaupun ada hasil evaluasi dan verifikasi itu tentu ada minimalnya. Yang kita kasihkan itu mungkin yang minimalnya harus tercapai, karena program itu juga nggak bisa kita bilang main penggal-penggal. Memang selama ini ada masalah gitu ya. Selalu anggaran itu diikuti oleh program. Ini yang salah. Harusnya program itu diikuti oleh anggaran. Jadi anggaran itu harus menyesuaikan dengan program. Tapi kan memang sistem keuangan negara kita kan diblok duluan. Baru kita bikin program berdasarkan anggaran. Tapi begitu kita mau masuk ke program yang lebih intensif, tentu harus ada penyesuaian. Penyesuaian itu paling tidak ada yang minimal. Yang minimal itu apa? Nah, itulah syukur alhamdulillah nih pejabat gubernur Sumatera Utara nih orangnya yang sangat familiar, paham tentang perencanaan, paham tentang audit. Apalagi dia kan orang-orang yang di tentara juga dulu pernah di perencanaan, pernah di inspektorat dia kan. Dia paham itu. Sehingga kemarin syukur alhamdulillah beliau membuka rapat kerja daerah KONI Sumatera Utara itu, pidato pertamanya adalah mengapresiasi kerja KONI dengan stakeholder olahraga yang ada di Sumatera Utara, dan memang tugas beliau adalah prioritaskan sukses PON 2024 dengan 5 sukses ya kita punya. Yang sukses pertama sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi rakyat, sukses pelaporan, dan terakhir sukses pemanfaatan sarana prasarana pasca PON. Jadi apa yang disampaikannya dalam pidatonya kemarin
bahwasanya kita juga perlu melakukan evaluasi. Jangan hanya kita menuntut anggaran, kita tidak melakukan evaluasi juga. Cabang-cabang olahraga yang kerjanya setengah-setengah atau ada yang kerjanya mungkin tidak sempurna harus kita perbaiki. Nah itu yang dia minta, walaupun kita sudah menjalankan hal tersebut. Dan kita harapkan memang pemerintah lebih memperhatikan, lebih nantinya bisa membantu KONI di dalam menyiapkan anggaran yang kita butuhkan sehingga kita bisa sukses. Kedua, sukses prestasi. Kita punya target, kita masuk di 5 besar. Memang saat ini kalau PON dilaksanakan sekarang, 3 besar itu sudah ada di Pulau Jawa. Itu ada namanya Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta. Ditambah lagi lapis berikutnya ada di situ Papua yang kemarin baru jadi tuan rumah, kemudian ada di situ Jawa Tengah, dan ada sekarang yang lagi berkembang olahraga prestasi di sana adalah Provinsi Bali. Ini harus kita antisipasi. Saya sudah melihat itu hasil-hasil babak kualifikasi PON itu. Sebenarnya Pak, untuk mencapai atau mewujudkan sukses prestasi tadi, ini kan kita ada di tahunnya PON nih, tinggal ya 8 bulan lagi lah ya. 8 bulan lagi. Berapa sih anggaran yang dibutuhkan KONI Sumber untuk jalankan programnya? Jadi anggaran itu juga kan begini, kita nggak bisa kita patok, kita harus sekian baru jadi. Memang kita sudah susun. Ini kan sebagian dari pesta rakyat juga ini. Ya kalau kita sebetulnya skala prioritas, kita saat ini 1.119 atlet yang kita bina. Padahal yang kita harapkan berprestasi itu nggak sampai setengahnya. Saat ini kondisi kita yang mendapat skala prioritas hasil 2022-2023 dari 1055 nomor itu kita ada 70 peraih medali emas. Ada 168 mungkin ya, itu yang meraih medali perak dan perunggu. Jadi itu modal kita sebetulnya kalau mau meraih medali emas. Kalau kita bisa mempertahankan yang 70 tadi tetap emas di PON yang akan datang, ditambah cabang-cabang olahraga bergu, kita bisa dapat antara 75 sampai 90 medali emas. Saya yakin itu ada posisi keempat. Itu ada di posisi keempat. Terus bagaimana yang 800 lebih lagi itu? Apakah kita mau tinggalkan? Tentu tidak. Kenapa? Pada waktu rapat terakhir dengan pemerintah provinsi yang waktu itu dipimpin Edi Rahmayadi selaku gubernur, beliau memerintahkan KONI untuk mempeladakan seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan di Sumatera Utara dan mengikuti seluruhnya kalau ada pengprovnya yang dipertandingkan di Aceh. Akhirnya kan kita dengan dasar itu semua kan menuntut ikut PON. Kita lakukanlah yang namanya seleksi, kemudian evaluasi dengan melalui tes. Hasil tes itulah yang sekarang ini kita siapkan. Tuh, sekarang kemarin kita di Rakerda, mau nggak kita evaluasi lagi ini, umpamanya kita batalkan keikutsertaan sebagian besar yang memang tidak bisa diharapkan meraih medali emas. Dampaknya kita tuan rumah tidak mempertandingkan cabang olahraga kita yang di kampung kita sendiri. Hanya dasarnya adalah karena tidak mungkin meraih medali emas. Ini masalah juga. Karena kalau kita tanya seluruh cabang olahraga, mereka bilang inilah kesempatan kita mengikuti semua nomor dan semua cabang olahraga yang ada di Sumatera Utara. Kalau kita mau evaluasi lagi mungkin saya tidak akan bicara berapa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan kemarin sangat besar sebetulnya. Walaupun yang dialokasikan belum mencapai apa yang kita inginkan. Makanya kita melakukan evaluasi dan verifikasi oleh Kadispora Sumatera Utara dengan timnya. Semua kita breakdown lagi itu anggaran, dapatlah anggaran minimal. Anggaran minimal inilah yang kita ajukan kepada pemerintah supaya ditambah alokasi yang sudah disiapkan. Dan mudah-mudahan Pak Gubernur merespon dengan positif ya. Beliau bilang kita akan perhatikan hal tersebut. Mungkin ke depan saya akan bertemu lagi nih minimal dengan pengambil keputusan tentang anggaran, kemudian dengan Kadispora, dengan PB PON, dengan KONI. Bahkan saya rencana juga akan beraudiensi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mendapat dukungan dari wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD. Terus gini Ketua, melihat dari Rakerda malam minggu
kebetulan juga kita ada di situ, situasinya sepertinya agak panas gitu, tensinya dari kawan-kawan dari Pemprov mengenai anggaran. Di situ memang ketua menyampaikan bahwa anggaran diajukan itu 390, tetapi yang disetujui 90. Bocorannya 90. Bahkan peserta dari Rakerda itu udah siap mau digerakkan, mau demo katanya gitu. Bagaimana menurut ketua? Makanya beda ya antara para praktisi, di situ ada akademisi, ya kemudian kita sebagai penanggung jawab dari event ini, tentu kita memberi gambaran-gambaran. Memang dari awalnya kita ajukan anggaran itu, kenapa? Itu sudah termasuk bonus ya, ada bonus di situ. Kemudian kita ada training camp. Tadinya kita merencanakan semua atlet elit kita yang masuk prioritas dan super prioritas itu training camp di luar negeri minimal 3 sampai 6 bulan. Baru nanti mengikuti PON. Sementara cabang-cabang bergu lainnya tentu tryout-nya tidak hanya di dalam negeri. Ini masalahnya begini. PON itu adalah puncak pembinaan olahraga di provinsi. Siapa yang tampil di situ? Nanti yang juara di situ rata-rata kan atlet pelatnas. Atlet pelatnas itu semuanya training camp di luar negeri, tryoutnya ke luar negeri, dan perlakuannya sangat istimewa karena mereka andalan Indonesia. Itu yang mau kita lawan. Kalau kita lihat sekarang tiap ada pelatnas ada atlet Sumatera Utara, tapi tak sampai mungkin 10%, paling 5% kita punya atlet di sana. Kalau kita mau meraih prestasi, tentu kita perlakukan harus sama dengan pelatnas. Kalau kita biasa-biasa saja, belum tentu kita bisa mengalahkan atlet-atlet pelatnas. Itulah program yang kita buat. Mendatangkan pelatih asing, ya, itu memang besar sekali biayanya. Apalagi kalau kita inginkan seharusnya anak-anak itu dipeladakan paling sedikit 6 bulan. Sebaiknya 1 Januari mereka sudah pelada penuh. Kenapa? Atlet ini harus kita kontrol makanannya, harus kita kontrol kesehatannya, yang pasti harus kita kontrol perjalanan dia sehari-hari. Kalau dia masih berlatih datang dari rumah, bahkan ada yang jauh rumah naik sepeda motor segala macam, ini kan banyak risiko di jalan. Kemarin kan muncul itu beberapa atlet kita karena takut terlambat, buru-buru kecelakaan di jalan. Itu tanggung jawab kita loh. Makanya sebaiknya mereka tuh sudah masuk ke desentralisasi, istilahnya di pelatnas itu sudah masuk kandang lah mereka itu. Kita bisa kontrol. Kenapa? Kalau di rumahnya dia, bahkan kalau cabang olahraga bela diri yang mempertandingkan kelas berdasarkan berat badan, ini nggak terkontrol kita tuh kapan masuknya beratnya. Makanya seharusnya kalau kita mau berprestasi maksimal, kita harus melaksanakan pelada penuh dan kita siapkan. Tapi kan kapasitas kepemilikan kita di sini Wisma Atlet kita mungkin paling-paling ada 90 kamar cuma. 90 kamar kalau di 2 orang 1 kamar kan baru 180 orang. Bahkan untuk membantu atlet kita yang berasal dari luar kota, ini pening kepala saya karena sekarang Dispora minta saya yang melakukan verifikasi terhadap atlet yang mau mondok di Wisma Atlet. Tapi apapun namanya itu harus kita jalankan. Jadi kalau kita lihat di rakerda kita panas itu biasa. Itu biasa namanya dinamika. Semuanya semangat. Semua semangat untuk berprestasi. Tapi tentu kita terbatas dengan hal-hal lain, anggaran segala macam. Akhirnya kita tunggulah, kita sabar, kita dinginkan dulu. Ya. Tapi KONI Sumatera Utara tetap berjuang secara maksimal. Dan kami yakin pemerintah provinsi dipimpin pejabat gubernur Pak Dr. Hasanuddin ini dapat nanti merealisasikan apa kebutuhan minimal kita. Karena memang tahun ini memang tahun sulit bagi seluruh pemerintah provinsi. Tahun ini ada namanya Pileg, Pilpres. Apalagi kalau nanti 2 putaran, berapa duit habis ke situ? Habis itu ada pilkada lagi, ya. Kabupaten kota, provinsi. Ini kan anggaran sangat besar, ditambah PON. Jadi ini bukan problem kita, ini problem seluruh peserta PON di seluruh Indonesia.